Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan inilah video seri mapping forex di mana gue akan memberikan analisa ya terhadap watchlist apa saja yang gue pantau untuk trading forex selama 1 minggu ke depan ya, at least beberapa hari ke depan. Apa saja yang gue pantau, dan ini yang biasanya gue akan berikan juga di VIP channel untuk signal dan mappingnya. Nah, bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini ya, gue ada bikin beberapa konten playlist. Boleh coba klik link di atas ya. Ada yang untuk pemula juga, ada untuk mapping forex dan juga bongkar teknik forex di mana kita bahas langsung seperti latihan trading seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan langsung mulai masuk aja, dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Yang pertama biasanya gue mulai dari gold terlebih dahulu ya, dan kita lakukan identifikasi tren dan lalu kita memprediksi kira-kira arahnya akan kemana dan apakah kita bisa entry di sana. Nah, gold ini kita identifikasi tren terlebih dahulu ya. Dia habis jatuh kuat di H4, namun di area bawah nih 1784 hingga 86 itu ada area support yang kuat ya, support yang sangat kuat. Dan kemarin tuh dia reject di sana. Kita sebenarnya ada trading ya, buy sebenarnya di hari Jumat lalu, tapi saya putuskan untuk cut loss cepat karena ketika kemarin itu dia sulit untuk jebol di atas 1792 ya, dan kita cut loss sekitar 30-an pips gitu. Karena di sini saya bikin mapping sebenarnya arahnya ke atas ya, untuk si gold ini dari level sini seharusnya dia bisa ke atas, namun di sini ada zone semacam supply area ya, zigzag kecil itu yang menahan gerakan dia. That's why ketika dia reject di sini tidak bisa jebol dari hari Jumat lalu, saya putuskan meskipun udah buy ya, ini buy-nya pakai pin bar nih. Kalau kalian perhatikan di sini dia ada pin bar kan, ada pin bar, dan di sini saya putuskan buy. Namun ketika dia nggak bisa jebol, saya putuskan untuk keluar saja. Dan ini saya melihat bahwa sebenarnya kalau mapping ya, dari sisi mapping adalah dia harusnya bisa naik ke atas at least ke level 1813 untuk gold. Saya nggak trading ya karena tadi saya melihat ini tidak bisa jebol, jadi ada potensi juga bahwa ini tidak high probability lagi ya, bisa aja dia jatuh. Tapi kalau disuruh pilih arah atau tebak arah, prediksi adalah directionnya ke atas ke 1813. Baru nanti di sekitaran atas mungkin bisa dicari tradingan untuk sell, itu aja yang saya tunggu. Oke, next pair saya memperhatikan di New Zealand dollar, dan kita pun juga sudah entry buy ya. Dan ini kita identifikasi ya, jadi 2 step awal dalam analisa adalah kita mengidentifikasi trennya bagaimana, directionnya kemana, lalu kita prediksi ya. Prediksi itu directionnya. Jadi kita identifikasi tren dan momentum. Biasanya kita lihat dari gerakan harga ya, bentangan trennya, dan juga stokastik osilator, ada divergence atau tidak kayak gitu. Lalu kita prediksi directionnya kemana. Nah, si New Zealand dollar ini dia tren jelas turun ya, beberapa hari dia turun terus. Namun kalau kalian jeli, kalian bisa naikin ke time frame weekly, dan itu ada area support penting yang menghadang 0.6530-an ya, 6530 hingga 6535. Dan dia di daily chart nggak bisa jebol ya, dan di H4 juga ada reaksi harga yang bagus. Di sini ada pin bar, ada false break, ada morning star. Itu yang saya jadikan cara entry-nya gitu. Jadi saya lagi posisi buy, dan ini adalah ya harusnya dia bisa naik ya. Bisa naik sampai ke resisten yang lebih tinggi di sini. Oke, ini support signifikan ya. Bisa menjadi targetnya sekitar 0.6660. Tentunya semua ini hanya probability, ada risk rewardnya. Kalau salah saya akan melakukan cut loss dan seterusnya. Pastikan kalian mengerti teknik trading dan kalian sudah mempunyai style trading kalian masing-masing. Next pair di New Zealand Jepang Yen, dimana saya juga melihat ini bullish ya, namun dia tertahan di zone yang di sini. Oke. Trennya bearish, namun direction yang saya lihat adalah ke atas gitu ya. Jadi saya prediksikan bahwa ini kalau level zone di sini 76.03 ini bisa dijebol, maka dia bisa naik hingga ke level 77.40. Jadi saya fokusnya nyari buy ya kalau untuk di New Zealand Jepang. Di sini juga udah mulai ada morning star ya, dan dia ada semacam false break dengan support sebelumnya. Kita lihat juga Oke, secara trennya memang dia turun, dan lagi-lagi ya di sini banyak area support yang bisa dijadikan acuan, dan ini bisa menjadi trading plan untuk buy. Tapi saya nggak akan buy langsung, saya akan tunggu zone di sini ya, 7590 hingga 7600 di sini. Kalau dia bisa running di atas sana ya, mungkin kita bisa turunin time frame nanti pakai M30 atau H1. Saya bisa cari continuation pattern. Jadi misalkan seperti ini.
Ketika dia berhasil breakout, saya bisa mencari semacam flag pattern di sini ya, bullish flag atau penan ya, segitiga kecil untuk trading continuation di H1-nya dengan syarat tadi zone di sini bisa dijebol ke atas. Oke, jadi saya prediksinya adalah bullish untuk New Zealand Jepang Yen. Lalu AUD USD ya, juga ke atas ya. Kita identifikasi dulu trennya turun. Ya, di sini dia membentuk double bottom ya. Jadi ini kan double bottom. Jadi dia memang lower low tapi closingnya masih berada di dalam area low sebelumnya di sini. So ini masih kategori double bottom. Ada potensi dia pantulan naik ke atas hingga ke 0.7110 ya. Si AUD USD. Kalau mau trading mungkin di sini pakainya pin bar ya, harusnya kalau kalian trading ini bisa menggunakan price action pin bar di sini sebagai trigger untuk entry-nya, dan ini seharusnya sudah menuju ke target 1 dan target 2-nya level 7160, 0.7160 sebagai final targetnya untuk AUD USD. Di level atas ini nanti mungkin kita bisa cari potensi untuk tradingan sell ke bawah ya di area atas ini 71.60. Jadi kalau telat buy-nya tunggu di atas untuk cari sell-nya. Itu yang saya lakukan biasanya. Karena kalau di sini dia udah lari begini dari trigger entry pin bar-nya, kalian udah ketinggalan untuk kejar di tengah-tengah. Oke. AUD Jepang Yen. Nah, kita identifikasi dulu untuk trennya dan momentumnya seperti apa. Dia tren turun ya. Kalau di H4 kalian perhatikan zigzag arahnya ke bawah. Artinya dia trennya turun, namun dia ketemu support yang cukup penting di sini. Oke, ada ekor di sini. So, direction ini harusnya bisa ke atas dulu. Dan kita lihat di H4. Di sini pun dia sudah membentuk false break ya dari area support 80.71 dan dia ada pin barnya segala macam. So, ini juga sudah terkonfirmasi untuk naik, at least dia ngejar ke resisten yang di sini nih. Oke, di sini ada bearish engulfing gede kan. Itu biasanya menjadi area targetnya. Oke. Kalau ketinggalan lagi-lagi ya, tunggu saja naiknya untuk dicari tradingan sell. Dan kalau untuk cari tradingan sell saya akan tunggu level yang lebih tinggi lagi 8260 hingga 8280 di sini ya untuk dicari tradingan sell ke bawah karena itu resisten yang lebih pentingnya lagi. GBP Jepang Yen juga saya melihat dia potensi naik, namun kita lihat dari daily chart ya. Nah, di sini dia trennya naik, di sini koreksi ya. Di dalam tren naik dia koreksinya agak panjang. Di sini udah ketemu area-area pentingnya dan ada rejection juga. Jadi ini harusnya dia naik ke atas sampai ke 15560-an, 156. Dan saya lebih prefer nyari sell-nya nih. Kalau GBP Jepang Yen, saya lebih prefer nyari sell-nya di area-area penting di atas ya. Jadi harapannya adalah dia naiknya pelan-pelan nih. Kalau dia naiknya pelan-pelan, saya akan tunggu ya. Pertama di sini kalau ada reaksi harga bisa diambil sell-nya atau di level yang lebih tinggi ya, sekitar 156.45 di atas ini untuk dicari tradingan untuk sell. Misalkan ada pin bar, ada double top, ada false break dan seterusnya. Ada evening star doji, ini bisa di tradingin sell ke bawah. GBP Jepang Yen. Oke, sekarang ada beberapa pair yang selalu masuk di dalam watchlist unggulan ya, misalnya Euro USD dan GBP USD. Di mana minggu lalu ya, 2 minggu terakhir dia drop kuat sekali ya. Dia drop kuat sekali. Namun kalau kalian perhatikan juga ini sudah saatnya dia terkoreksi naik ya. Untuk si Euro USD, jadi harusnya dia bisa naik kembali ke strukturnya di sini 1.1289an ya. Kalau kalian mau trading bisa digunakan. Ini dia ada double bottom ya di H4. Kalian perhatikan di sini low 1, low 2 double bottom, false break, lalu di sini ada kicker candlestick istilahnya. Jadi harusnya dia bisa ada ruang untuk menaikkan si Euro USD. Kalau mau trading misalkan di H1 kalian bisa gunakan ini dia udah mulai break resistance pertama ya, dan di sini ada engulfing candlestick pattern. Ini bisa dijadikan acuan bagi saya tentunya kalau cocok ya untuk di tradingin buy ke atas Euro USD. GBP USD juga harusnya bisa naik dulu ya. Dan kalau seperti ini ya, ini ruang kenaikannya ke sini. Kita lihat dulu dari trennya. Nah, dia trennya agak berat nih GBP USD ya untuk naik gitu. Jadi saya lebih prefer saya tunggu naiknya, oke, di level sini untuk diambil turun ke bawah. Jadi saya coba untuk mencari sell nih si GBP USD ya. Areanya adalah area 1.3490 hingga 3500 ya, di sekitaran level sini. Harapannya kalau ada reaksi harga yang bagus
saya bisa tunggu untuk mencari sell. Misalkan di sini dia ada double top kecil, false break di H1 lalu dia jatuh gitu ya, atau ada rising wedge kecil sebagai chart pattern untuk entry-nya. Oke, satu pair lagi Euro Jepang Yen, dimana kita juga lagi ada posisi nih Euro Jepang Yen lagi buy ya. Dan harusnya ini bisa ada ruang kenaikan ya, at least ke sini 72 pips kalau dari entry kita. Mudah-mudahan tercapai ke target. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.